Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang definisi dan ruang lingkup ekonomi digital, perkembangan ekonomi di era digital. Nah, ngomong-ngomong soal digital nih, sebelumnya kita pernah membahas terkait digital namun dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi digital dalam ruang lingkup ekonomi. Kita akan lanjut ke materi. Di sini, di zaman modern, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Nah, kehadiran era industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Era digital sebenarnya sudah mulai berlangsung di tahun 1980-an. Awal mula muncul, komputer sudah masuk ke dalam era digital. Penggunaan teknologi dan internet pun menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan online. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari ekonomi digital. Nah, ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott tahun 1997. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi. Dalam hal ini, fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai ruang intelijen yang meliputi informasi, yaitu berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Adanya perekonomian digital dapat memudahkan ekonomi secara umum. Nah, kita sendiri sudah tahu kan kalau ekonomi digital ini sudah sangat membantu kita dalam hal apapun. Internet ini bisa kita jadikan sebagai untuk mencari informasi seperti menonton YouTube, menonton tayangan-tayangan edukasi, juga mencari jawaban, bahkan kunci jawaban dari soal-soal untuk melihat jawaban dari ChatGPT ataupun dari internet. Nah, adanya perekonomian digital dapat memudahkan ekonomi secara umum. Perekonomian digital bisa mengubah pola bisnis dari yang awalnya dilakukan secara manual, berubah menjadi secara otomatis. Pelaku bisnis bisa mengandalkan sistem untuk menjalankan usahanya tanpa memerlukan tenaga kerja, sehingga di zaman sekarang ini semakin banyak inovasi digital di berbagai sektor. Nah, kemarin kita sempat membahas tentang di sektor pendidikan, yang memungkinkan siswa tersebut bisa mencari jawaban sendiri lewat internet tanpa harus bertanya kepada guru lagi, tanpa harus membeli buku. Kita bisa mengetahui informasi dari mana saja. Nah, dalam ruang lingkup ekonomi, internet ini bisa membantu dalam berbagai hal, terutama dalam bisnis. Sekarang semakin banyak pabrik-pabrik atau bisnis yang mengandalkan sistem atau mengandalkan teknologi digital tanpa perlu tenaga kerja bantuan. Seperti halnya dalam menjaga tol. Biasanya kan waktu beberapa tahun ke belakang, tol dijaga oleh orang yang bekerja untuk menjaga tol tersebut. Sedangkan sekarang sudah semakin canggih. Hanya mengandalkan kartu untuk ditempel, lalu kita bisa lewat. Dan sekarang sudah menggunakan sistem. Oke, lanjut di sini. Selanjutnya konsep dasar ekonomi digital. Yang pertama, penggunaan teknologi digital. Nah, ekonomi digital tentunya bergantung pada penggunaan teknologi, seperti halnya internet, platform online, website. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce itu sudah gak asing ya buat telinga kita, apalagi kita yang sudah sering melakukan check out Shopee, check out Tokopedia ataupun di e-commerce lainnya.
Nah, itu termasuk ke dalam ekonomi digital, di mana kita sekarang dimudahkan oleh adanya ekonomi digital, oleh adanya teknologi, sehingga kita gak perlu lagi ke pasar untuk membeli barang, untuk mencari sesuatu. Kita bisa diam saja di rumah, lalu kita check out, dan barang yang kita mau pun bisa datang langsung ke rumah. Nah, yang ketiga ada Vintage. Vintage ini merupakan aplikasi layanan keuangan. Contohnya apa? Vintage ini contohnya seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, itu termasuk ke dalam Vintage. Nah, Vintage ini dengan kata lain adalah perbankan digital atau pembayaran layanan digital. Nah, yang terakhir ada layanan online. Layanan online ini seperti halnya misalnya dalam hal transportasi seperti Gojek, Maxim, terus Grab itu termasuk ke dalam layanan online. Lalu ada juga hiburan. Nah, hiburan ini contohnya seperti YouTube, video, Netflix, itu termasuk ke dalam ekonomi digital juga. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait manfaat ekonomi digital. Yang pertama, menghemat biaya, tentu saja. Apalagi kita dalam berbisnis, kita gak perlu lagi untuk bermodal untuk beriklan ataupun membagi-bagi brosur kepada yang lainnya. Kita bisa memanfaatkan platform atau media online seperti Instagram, Facebook untuk mempromosikan barang yang kita dagangkan. Kita juga bisa menghemat karena kita tidak perlu lagi menggunakan biaya tenaga pekerja. Kita bisa memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, ketersediaan informasi yang besar. Nah, di internet ini kita bisa mencari tahu segala apapun yang mau ada ada di internet, sehingga informasi yang akan kita dapatkan semakin luas. Berbeda halnya dengan tahun-tahun ke belakang. Tahun-tahun ke belakang, jika kita ingin mengetahui tentang informasi, kita bisa baca buku, kita harus pergi ke toko buku, kita harus pergi ke Gramedia, kita harus membeli koran. Sedangkan sekarang kita dipermudah karena lewat handphone saja kita bisa mengakses ke segala hal, bahkan ke dunia sekalipun. Yang ketiga, menurunkan hambatan. Lalu yang terakhir ada lebih menghemat waktu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, lebih menghemat waktu. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan teknologi digital, kita gak perlu lagi pergi untuk menemui orang tersebut, atau misalnya kita ingin memberi kabar, kita gak perlu lagi lewat surat kabar. Kita hanya perlu melalui handphone untuk chat-chatan ataupun untuk memberi kabar. Nah, apalagi dalam media platform online seperti e-commerce yang tadi saya sebutkan, lebih menghemat waktu karena kita gak perlu lagi pergi ke pasar, kita gak perlu lagi cari barang yang kita mau, kita hanya perlu diam diri di rumah dan barang tersebut bisa sampai ke rumah. Lalu selanjutnya, perkembangan ekonomi digital dalam hal kesehatan. Dalam hal kesehatan ini tentu saja, contohnya apa sih perkembangan ekonomi digital dalam kesehatan? Contohnya seperti sekarang ini mulai ada aplikasi seperti Halodoc. Nah, kita bisa konsultasi, kita bisa memberikan keluhan kita soal kesehatan kita lewat aplikasi Halodoc, sehingga kita bisa mendapatkan penanganan langsung di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, ada transportasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya seperti Gojek, terus Grab, Maxim. Nah, yang ketiga, pendidikan. Nah, seperti yang kita bahas minggu sebelumnya, bahwa pendidikan itu sangat berpengaruh pada ekonomi digital. Karena pendidikan juga bisa maju ketika teknologi digital diterapkan dalam pendidikan. Contohnya seperti Ruang Guru. Nah, aplikasi tersebut
bisa membantu anak bangsa kita supaya lebih cerdas, supaya bisa belajar dimanapun dan kapanpun, sehingga mereka bisa belajar lebih leluasa, lebih menarik karena ada animasi, dan juga yang terakhir ada bisnis. Nah, dalam hal bisnis, contohnya seperti tadi Shopee ataupun Tokopedia, sehingga orang-orang bisa berjualan ataupun memasarkan produknya lewat aplikasi. Nggak perlu lagi punya toko offline, nggak perlu lagi harus membuka outlet, tapi kita hanya cukup live ataupun memasarkan produk kita lewat internet, sehingga orang-orang bahkan nggak cuman orang-orang sekitar saja yang bisa tahu akan produk kita bisa memasarkan produk kita ke seluruh penjuru negeri. Karena di zaman sekarang orang-orang sudah memulai untuk menggunakan handphone. Selanjutnya, tantangan. Yang pertama ada persaingan yang makin ketat. Nah, persaingan ini tentunya apalagi dalam hal bisnis. Karena kita kan tahu kalau seperti halnya Shopee ataupun Tokopedia, itu kan tokonya gak cuma satu. Jadi kita harus bersaing dengan orang-orang yang semakin hari semakin ketat. Orang-orang bersaing untuk membuat produknya semakin menarik, orang-orang bersaing dengan harga semakin murah. Yang kedua ada perkembangan sumber daya manusia. Nah, perkembangan sumber daya manusia ini maksudnya kenapa? Karena di Indonesia sendiri merupakan negara yang besar dan mempunyai penduduk yang sangat luas. Namun, teknologi di Indonesia sendiri masih sangat minim. Bahkan nggak cuma di pendidikan, tapi dalam individunya sekalipun masih sangat minim, apalagi untuk generasi boomers ataupun generasi yang di atasnya, mereka seakan-akan untuk menolak adanya teknologi, apalagi untuk menggunakan handphone. Sangat jarang sekali melihat generasi boomers atau generasi di atasnya untuk menggunakan handphone. Mereka cenderung untuk menjauh, bahkan tidak mengikuti arus. Nah, selanjutnya ada regulasi yang belum mengikuti. Regulasi ini contohnya regulasi pemerintah ya. Nah, regulasi pemerintah ini disarankan untuk bagi pemerintah supaya memberikan undang-undang terkait teknologi digital sehingga dapat melindungi hak konsumen ataupun hak produsen dalam berekonomi secara digital. Selanjutnya, yang terakhir. Nah, sesi materi sudah saya sampaikan. Di sini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa kerjakan kuisnya, nanti saya kirim linknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.